Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lisa Suci Amelia dengan NIM 2522004. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam sebuah pembelajaran yang insya Allah bermanfaat, yaitu tentang jaringan nirkabel. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas 5 topik utama, yaitu yang pertama, konsep umum jaringan nirkabel, perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan juga keamanan jaringan WLAN. Materi ini sangat penting untuk dipahami di era digital saat ini, karena jaringan nirkabel telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, kita simak bersama-sama dengan penuh semangat dan niat yang tulus untuk menuntut ilmu. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan wireless network. Nah, jaringan nirkabel ini adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi, kita tidak perlu lagi menggunakan kabel LAN yang panjang yang bikin ribet. Semua data dikirim melalui udara menggunakan gelombang radio dari sinyal elektromagnetik. Lalu, apa sih tujuan dari jaringan nirkabel ini? Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan mobilitas. Maksudnya, kita bisa mengakses jaringan dari mana saja selama masih dalam jangkauan sinyal. Misalnya, di rumah kita bisa internetan sambil tiduran di kasur, di taman, atau di ruang tamu, tanpa harus duduk di dekat modem. Canggih kan? Jaringan nirkabel ini memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama ada access point atau AP, yaitu perangkat yang menyebarkan sinyal nirkabel dan menjadi penghubung antara perangkat pengguna dan jaringan. Yang kedua ada wireless adapter. Di setiap perangkat seperti WiFi card di laptop atau smartphone yang berfungsi menangkap sinyal. Yang ketiga ada router yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet dan mengatur lalu lintas data. Nah, manfaat jaringan nirkabel ini banyak banget. Selain itu tidak butuh banyak kabel, jadinya lebih rapi. Jaringan ini juga mendukung banyak pengguna dan sangat fleksibel. Cocok untuk di rumah, sekolah, kantor, bahkan tempat umum seperti kafe dan bandara. Contohnya, kalau kita pernah pakai WiFi di sekolah atau di kafe, itu artinya kita sedang terhubung ke jaringan nirkabel. Tinggal masukin password WiFi dan kita sudah bisa akses internet, streaming atau kirim tugas melalui Google Classroom. Nah, kalau tadi kita bicara soal jaringan nirkabel secara umum, sekarang kita fokus ke perangkat keras yang digunakan. Jadi, perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah semua alat fisik yang mendukung komunikasi data tanpa kabel. Yang pertama dan paling umum adalah wireless router. Router ini adalah pusat dari jaringan nirkabel. Dia menerima data dari internet lalu menyebarkannya melalui sinyal WiFi ke perangkat-perangkat di sekitarnya. Jadi kalau kita pakai WiFi di rumah, itu pasti
itu pasti dari router. Lalu ada access point atau IP atau AP. Mirip router, tapi biasanya digunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi di tempat yang lebih luas, seperti sekolah atau kantor besar. Kalau sinyal dari router utama kurang kuat, kita bisa menambahkan access point tambahannya. Kemudian ada wireless niche, yaitu network interface card. Ini adalah alat di dalam laptop atau HP yang memungkinkan perangkat kita menangkap sinyal Wi-Fi. Kalau kita pakai komputer desktop versi yang lama belum mempunyai Wi-Fi. Kalau kita bisa menambahkan niche USB agar bisa connect ke jaringan nirkabel. Ada juga repeater atau Wi-Fi extender. Ini berguna untuk memperkuat sinyal di tempat yang jauh dari router. Misalnya kamar kita ada di lantai 2, sering susah connect Wi-Fi. Nah, kita bisa pasang repeater di tangga untuk memperluas jangkauannya. Dan itu ada antena Wi-Fi yang berfungsi meningkatkan kekuatan dan jangkauan sinyal. Biasanya digunakan access point atau router dengan kebutuhan jangkauan luas. Jadi semua perangkat ini bekerja sama untuk menciptakan jaringan nirkabel yang stabil dan bisa diakses dengan mudah. Bayangkan saja seperti tim, router ini sebagai pemimpin, access point ini sebagai pembantu jangkauannya, repeater sebagai penguat sinyal, dan niche USB dan niche sebagai alat penerima di setiap perangkat. Sekarang kita lanjut ke jenis jaringan nirkabel yang disebut WPAN atau Wireless Personal Area Network. WPAN ini adalah jaringan nirkabel yang mencakup area yang sangat kecil, biasanya dalam radius sekitar 10 meter atau kurang. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti HP, handset Bluetooth, smartwatch, printer, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membuat perangkat pribadi kita saling terhubung tanpa kabel. Misalnya kita mau dengerin lagu dari HP lewat speaker Bluetooth, atau kita ingin mencetak file dari laptop ke printer wireless. Nah, itu merupakan contoh dari WPAN. Ada beberapa teknologi WPAN yang paling umum adalah, yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth ini merupakan teknologi standar WPAN yang sangat umum dan hemat energi. Kita bisa kirim file, dengerin musik, atau bahkan handsfree pakai Bluetooth. Yang kedua ada Zigbee. Zigbee ini teknologi yang sering dipakai untuk perangkat smart home seperti lampu pintar, sensor pintu, atau sistem keamanan rumah. Yang ketiga ada infrared, yaitu infrared ini dulu populer di HP zaman dulu, tapi sekarang sudah jarang dipakai karena jangkauannya yang sempit dan harus saling menghadap. Manfaat dari WPAN ini adalah hemat energi, mudah dipasang, dan sangat praktis untuk perangkat sehari-hari. Karena kita hanya mencakup area kecil, WPAN ini biasanya tidak butuh perangkat rumit seperti Wi-Fi. Contohnya, kita ingin nyalain lagu di HP, terus otomatis bunyi di speaker Bluetooth, atau kita bisa ngontrol suhu ruangan pakai aplikasi dari HP karena sudah terhubung ke smart AC lewat Zigbee.
Lanjut kita bahas mengenai WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. WLAN ini ialah jaringan nirkabel yang mencakup area lokal seperti rumah, sekolah, kantor, atau kafe. Jaringan ini memungkinkan banyak perangkat yang terhubung ke jaringan secara nirkabel. Tujuannya adalah untuk menggantikan jaringan kabel LAN tradisional supaya pengguna lebih bebas bergerak dan tidak ribet dengan kabel. WLAN sangat umum digunakan hampir di semua tempat saat ini. Adapun komponen penting dalam WLAN hampir sama seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti router, access point, wireless adapter, dan tentu saja perangkat seperti laptop, smartphone, HP, atau tablet. WLAN ini biasanya menggunakan standar protokol IEEE 802.11 atau yang lebih sering kita sebut dengan Wi-Fi. Jangkauannya sekitar 30-100 meter, tergantung kekuatan sinyal dan penghalang seperti tembok. Keuntungan dari menggunakan WLAN ini, yang pertama mobilitas, yang dimana kita bisa bergerak bebas sambil tetap terkoneksi. Dan itu yang kedua, ada kemudahan instalasi. Kita tidak perlu lagi menarik kabel ke setiap ruangan. Yang ketiga ada skalabilitas. Skalabilitas ini mudah ditambahkan di perangkat baru dan tidak ribet untuk dipasangnya. Adapun contoh dari pengguna WLAN ini seperti sekolah yang menyediakan Wi-Fi untuk guru dan siswa. Guru bisa mengakses internet dari ruang guru, siswa juga bisa browsing materi dari kelas. Semua ini terhubung ke satu jaringan Wi-Fi yang sama. Yaitu yang ada keamanan WLAN. Keamanan WLAN adalah jaringan nirkabel yang bisa diakses tanpa kabel. Maka resikonya ini lebih tinggi dari sisi keamanan. Kalau tidak dijaga, orang bisa menyusup ke jaringan dan mencuri data kita. Adapun juga ancaman utama dalam WLAN ini adalah yang pertama pencurian data, yang dimana orang luar bisa melihat data yang sedang kita kirimkan jika tidak dienkripsikan. Dan itu ada akses ilegal, di mana orang asing ikut pakai Wi-Fi tanpa izin dan mereka bisa membobol password kita. Dan itu yang ketiga ada serangan DOS, yaitu serangan yang bisa membuat jaringan lumpuh. Dan itu ada beberapa metode keamanan yang digunakan dalam keamanan WLAN ini. Yang pertama ada enkripsi jaringan, seperti WEP, WPA, WPA2, dan sekarang ada WPA 3. Semakin baru versinya, semakin kuat keamanan yang kita gunakan dalam keamanan WLAN ini. Dan itu yang kedua ada SSID hiding, yaitu kita menyembunyikan nama Wi-Fi agar tidak terlihat umum, agar tidak terlihat oleh orang lain. Yang ketiga ada match filtering, yaitu
hanya perangkat dengan alamat match tertentu yang bisa masuk. Yang keempat ada firewall. Firewall ini yaitu untuk memblokir akses berbahaya dari luar yang orang-orang ingin menyusup ke jaringan kita. Adapun agar kita bisa menjaga keamanan WLAN ini, yang pertama kita selalu mengganti password default routernya. Karena kalau kita memakai password yang itu, orang lain akan membobol keamanan WLAN kita. Dan itu kita menggunakan password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Agar kita harus menggunakan password yang susah untuk orang masuk ke jaringan kita. Dan itu ada juga aktifkan VPN 3 jika router kita mendukung. Karena VPN 3 ini merupakan jaringan yang versi terbarunya yang keamanannya lebih kuat. Dan itu yang terakhir ada update firmware router secara berkala. Kita harus mengupdate router kita agar keamanan jaringan kita ini selalu terjaga. Contohnya seperti kalau kita pakai wifi di rumah dan passwordnya cuma 12345, itu pasti mudah sekali orang-orang untuk masuk ke wifi kita dan mudah dibobol. Tapi kalau kita memakai VPN 3 dan password kita itu rumit, pasti orang itu tidak mudah untuk membobol ke jaringan kita, dan keamanan jaringan kita ini terjaga. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan lengkap tentang 5 materi penting dalam jaringan nirkabel. Kita sudah membahas mengenai konsep dasarnya, perangkat kerasnya, serta jenis-jenis jaringan seperti WPAN dan WLAN, hingga cara menjaga keamanannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal ilmu yang aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Terutama di era digital yang serba terhubung ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mencoba praktek langsung agar semakin paham. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.